lancar. Dan pada kesempatan ini Bapak hanya menambahkan sedikit mengenai pembahasan kita, dan usahakan saran dan kritik dari temannya mengenai makalahnya juga selanjutnya bisa diperbaiki ya. Dan kalau bisa dimaksimalkan juga dari penelitiannya ya, karena ini kan makalah itu sebenarnya penelitian. Jadi di dalamnya bukan hanya memindahkan materi dari referensi ke referensi yang lain kemudian dituangkan dalam makalah, tapi sebaiknya juga ada analisis di dalamnya ya. Jadi misalnya setiap pembahasan itu Anda punya analisa gitu ya. Itu namanya meneliti gitu. Meneliti secara mikro. Jadi makalah itu adalah bagian dari penelitian gitu. Meskipun Anda menggunakan penelitian literatur ya, literatur itu atau buku ke buku atau referensi dari jurnal atau dari manapun itu dari internet, tetap disisipkan analisis di dalamnya gitu. Misalnya pembahasan yang pertama sumber dan ciri akhlak Islami, mungkin Anda bisa punya komentar di situ ya, pribadi sebagai hamba Allah, pribadi sebagai anak gitu. Jadi apa yang dibaca oleh teman-temannya itu bukan sekedar dari bersumber dari suatu referensi dari yang lain, baik itu buku maupun internet. Ya, itu memulai saja ya. Ada keberanian memulai itu ya. Nanti temannya terima atau tidak, atau disenangi atau ditertawakan, itu bukan urusan yang lainnya ya. Itu biasa saja. Tapi melatih diri dalam memberi komentar ya, jadi bersifat kritis terhadap apa yang dibaca gitu. Bisa saja sepakat atau tidak sepakat, itu bisa. Karena yang menulis buku juga adalah manusia biasa dan punya pengalaman yang berbeda. Bisa saja Anda punya pengalaman yang berbeda, itu bisa dituangkan juga dalam makalah. Itu sebagai jalan supaya Anda nanti memudahkan diri menyusun tugas akhir ketika mau selesai, karena sudah terbiasa menganalisis, yang membaca, mengkritisi, menambahkan dan macam-macam. Dan kelas ini bagus juga karena beberapa yang bisa menambahkan ya materi yang belum tersampaikan oleh pemakalah, itu juga penting ya, supaya menyempurnakan. Oke. Nah, kaitannya dengan apa yang sudah dibahas pada pemakalah tadi, misalnya pribadi sebagai anak ya, ada yang bertanya itu sebenarnya memang akhlak yang belum sempurna ya. Dia mengatakan temannya tadi bahwa itu belum sempurna ketika akhlak pada guru, pada ulama, pada kiai, ya pada dosen itu lebih bagus daripada akhlak daripada orang tua. Ya, itu berakhlak tetapi belum sempurna. Nah, manusia bisa menyempurnakan dengan sebaik-baiknya ya. Apalagi orang yang paling dekat dengan Anda adalah orang tua ya. Baik itu yang sudah masih hidup maupun yang sudah meninggalkan diri Anda yang lebih duluan, itu masih ada tata cara berakhlak ya bagi orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Nah, apalagi yang masih hidup tentu menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, berbakti dalam pendekatan kontemporer itu bisa menjadi anak yang bisa mengangkat nama baik orang tuanya. Maka dalam pernah saya tulis waktu 2015 ketika baru mulai masuk pasca sarjana, saya mencoba menafsirkan hadis Nabi yang yang membicarakan tentang amal jariyah. Amal jariyah dalam pendekatan kontemporer supaya ada pembacaan baru. Masih ingat ada berapa amal jariyah yang dikatakan Nabi itu? Ada 3 ya. Ada yang hafal hadisnya? Ada yang masih ingat ya? Ya, jadi ketika anak Adam meninggal atau wafat, maka disalasnya yang pertama apa? Masih ingat? Ya, apa? Ya, sedekah jariyah ya. Anda yang kedua? Oke. Oke, ini sedekah jariyah ya.
Yang ketiga, ya anak soleh. Anak soleh di situ itu bisa ditafsir ya macam-macam. Sedekah kita sudah pahami, sedekah itu banyak sekali, termasuk ilmu pengetahuan. Anda berbagi ke temannya itu sudah ilmu. Orang yang menulis buku, Anda masuk di perpustakaan seperti tadi yang dikatakan Pemakala, belajar sendiri, dan memang itu yang terbaik ya. Belajar mandiri. Jangan pernah mengandalkan ilmu hanya dari dosen. Dari dosen itu 20 atau 30% saja, nggak cukup. Maka pernah saya komentari ketika ada status di Facebook, di Instagram, atau di TikTok misalnya, wah hari ini dosennya tidak datang gitu, jalan-jalan gitu ya. Atau yang kedua ada yang mengatakan hari ini tidak belajar lagi, dosennya nggak hadir. Ini pikiran yang sempit sekali memaknai kuliah gitu. Kuliah seolah-olah hanya transfer dari dosen ke mahasiswa, itu namanya kuliah, itu bukan ya. Saya ingin bertanya, apakah dosen bisa mengajar tanpa mahasiswa? Nah, tidak. Apakah mahasiswa bisa belajar tanpa dosen? Bisa, nah, kan gitu. Ya, mahasiswa kan bisa belajar tanpa dosen, tapi dosen nggak bisa mengajar tanpa mahasiswa. Ya, ngomong sendiri kayak orang gila aja. Ya, kalau saya masuk di sini nggak ada peserta, ya ngapain? Ya. Kalaupun menggunakan media lain seperti Zoom, itu kan ada pesertanya. Ya, ngapain ngisi kalau nggak ada pesertanya? Tapi mahasiswa itu bisa belajar tanpa dosen. Maka cara berpikir seperti ini penting untuk dirawat, sebab itu akan membina kita, membuat semangat untuk terus belajar dan mencoba menggali berbagai sumber-sumber pengetahuan. Nah, masuk perpustakaan adalah langkah terbaik ya. Membeli buku langkah terbaik, memiliki ya sumber-sumber bacaan itu langkah yang paling baik untuk belajar. Nah, nanti di kelas itu dosen hanya sebagai fasilitator ya. Dia hanya memfasilitasi untuk terus belajar. Maka tradisi pendidikan yang baik atau tradisi belajar yang baik sama-sama menjadi subjek ya. Jadi tidak ada yang menjadi objek kecuali pada pengetahuan. Nah, itu sebabnya dalam perkuliahan bukan hanya dosen yang mendominasi perkuliahan di kelas, ada mahasiswa, karena di situ akan terbina sendiri bagaimana dia bertanggung jawab menulis, bertanggung jawab meneliti, berbicara, dilatih dia punya mental untuk mengungkapkan pikirannya. Itu sangat penting. Itulah substansi dari kuliah. Jadi tidak mesti semua dosen yang harus full untuk menyampaikan, karena di dalamnya ada pembelajaran. Itu tradisi akhlak dan ilmu pengetahuan. Nah, itu semua nanti bisa bersifat sedekah dari ilmu gitu ya. Ketika harta kurang untuk disedekahkan, ilmu juga bisa ya. Ataukah yang kedua, ilmu yang bermanfaat ya, apa yang itu sudah jelas ya, itu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang terus mengalir gitu. Nah, bagaimana akhlak-akhlak dari para ulama dulu, para intelektual terdahulu, dia sudah memilikinya. Makanya ada perdebatan misalnya, bagaimana sih Albert Einstein, adilkah Tuhan ketika misalnya Albert Einstein itu masuk neraka di saat Einstein itu punya jasa besar banget itu ya dalam kehidupan dunia itu. Bagaimana kita pahami bahwa bagaimana Einstein terus Thomas Alva Edison ya. Siapa itu Thomas Alva Edison? Ada yang tahu? Ya? Ya, tokoh-tokoh begini perlu ya untuk Thomas Alva Edison. Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar Thomas Alva Edison? Ya? Coba dicek yang punya HP itu, Thomas Alva Edison itu siapa gitu kan. Jadi ya penemu lampu gitu. Dia orang Nasrani gitu. Bayangkan Anda hidup sampai hari ini nggak punya lampu, Anda bisa belajar tengah malam apa enggak? Nggak bisa. Anda tidak bisa menikmati listrik gitu. Berkat dari pemikiran-pemikiran Einstein.
Itu bukan orang Muslim yang menemukan itu, orang Nasrani, orang non Muslim itu lampu. Tapi jasanya kan luar biasa pada kita, ya. Kita menikmati, ada layar yang di depan bisa kita nikmati, ada listrik, ada lampu dan sebagainya. Itu orang Nasrani. Nah, apakah dia tidak termasuk bagian dari ilmu yang bermanfaat itu ya? Amal jariyah. Hanya karena kasusnya bukan Muslim misalnya. Nah, itu kan perdebatan panjang. Misalnya membaca bukunya Murtada Mutahari, Keadilan Ilahi, itu bisa mendapat pencerahan bagaimana dia pada posisi-posisi punya jasa besar. Nah, kita pahami bahwa berapa kali percobaan Thomas Alva Edison itu sampai lampunya berhasil. Ada riwayat mengatakan itu 10.000 kali percobaan. Ya. Bayangkan Thomas Alva Edison itu seluruh waktunya dia kerjakan hanya untuk masyarakat, hanya untuk umum gitu. Jadi dia nggak egois, dia tidak mementingkan pribadi. Kita membahas akhlak pribadi. Tadi kita juga membahas akhlak pada masyarakat, akhlak secara umum ya masyarakatnya. Thomas Alva Edison itu sampai 10.000 kali gagal. Tapi dia mengatakan saya tidak gagal. Saya menemukan 999 kali percobaan yang belum berhasil. Itu kan pikiran orang hebat ya. Dia tidak menganggap dirinya gagal. Ya. Tapi dia menemukan 999 kali percobaan yang belum berhasil. Artinya punya pengalaman 1999 kali. Nah, bayangkan ketika dia putus asa pada fase ini, padahal tinggal 1 kali percobaan dia berhasil. Itu orang-orang punya semangat luar biasa ya. Bagaimana anak modern hari ini ya, anak kontemporer atau anak milenial hari ini? Baru 1 kali mencoba gagal, berhenti, putus asa gitu kan, mau bunuh diri, ya. Itu masalah mental yang kurang. Ya. Bayangkan 999 kali percobaan yang dianggap tidak berhasil itu masih dia coba lagi. Sampai ke 10.000 kalinya baru berhasil menemukan lampu yang kita nikmati ratusan tahun yang silam sampai hari ini. Itu luar biasa utang budi kita dari seorang yang hebat di dunia itu. Tokoh-tokoh yang lain itu banyak. Nah, adilkah Tuhan di saat dia mendedikasikan waktunya sepenuhnya untuk manusia, kemanusiaan, tiba-tiba masuk neraka kemudian hari, di mana keadilan Tuhan? Nah, itu kan pertanyaan yang penting gitu. Nah, dibanding yang mengaku muslim, yang punya bersyahadat, tapi setiap hari tidak pernah peduli orang, ya menjahati orang, mengkorupsi, ya membunuh manusia secara massal 10.000, 20.000 sampai jutaan manusia hanya karena korupsi. Ya, jangan korupsi itu membunuh masyarakat itu. Mengapa di Indonesia negara yang luar biasa kekayaan alamnya tapi kemiskinan dihantui, kita kemiskinan dan kematian kelaparan itu ya, busung lapar dan sebagainya. Itu karena hak-hak orang-orang miskin, orang-orang terlantar itu ditilap, ya, diambil oleh segelintir elit yang berkuasa yang tidak memikirkan masyarakat gitu. Bayangkan yang dikorupsi misalnya 1 miliar, ya, itu bisa menghidupi hampir ribuan manusia itu. Bayangkan 1 miliar itu diberikan kambing ya. Nah, ini bisa memenuhi area kampus ini itu. Nah, terus cari masyarakat yang di sini lampu merah yang merasa dirinya miskin, nggak bisa berdaya, nggak punya modal, itu kasih itu kambing satu pasang suruh pelihara itu. Di Salatiga ini masih banyak lahan yang bisa dijadikan lahan untuk perkebunan itu. Atau rumput-rumputnya masih hijau untuk bisa dimakan sapi dan ternak-ternak lainnya gitu. Itu kan bisa memanusiakan manusia. Nah, kalau pemimpin yang hebat kayak gitu. Nah, tadi ada mengatakan salah satu pemimpin yang baik tidak meminta jabatan ya. Yang pertama bukan hanya meminta jabatan, bukan hanya tidak minta jabatan, tapi tidak memaksakan diri untuk menerima jabatan itu dalam keadaan yang tidak baik ya. Misalnya dia mengeluarkan uang banyak itu untuk menyuap itu, kemudian diberi posisi-posisi seperti ini, itu sudah tidak baik ya, dari awal sudah tidak bagus. Nah, pemimpin yang baik ketika terutama ya yang bisa mempedulikan masyarakat, karena kita tidak bisa hidup tanpa politik ya. Kita tidak bisa hidup tanpa politik, dan setiap hari Anda dalam situasi politik selama Anda bagian daripada satu negara gitu. Nah, tetapi politik itu dalam yang artian yang sebaik-baiknya, yaitu menjadi pemimpin yang sebaik-baiknya itu mengurusi rakyat. Itu namanya kalau dalam Islam disebut sebagai siasa ya. Siasa itu yang mengurusi rakyat, mengurusi umat.
namanya pengurus, dia melayani umat gitu. Nah itu yang dilakukan Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab itu kan suatu waktu didatangi oleh kerajaan, oleh suatu kerajaan ya, kemudian kaget karena melihat Umar bin Khattab itu pakaian biasa dan tidur di emperan masjid gitu. Kenapa bukan tidurnya di tempat yang mewah gitu. Dan tidak ada pengawal gitu. Jadi di saat para raja-raja waktu itu dikawal banyak sekali prajurit dan sebagainya, Umar bin Khattab itu biasa aja gitu. Nah, kenapa biasa saja? Karena tidak ada kekhawatiran di sekelilingnya akan ada yang membunuhnya. Mengapa? Karena dia bersifat adil. Itu semua orang. Nah, didatangi kan satu-satu. Ya, masyarakat yang miskin itu setiap malam itu pasti berkeliling. Ini seorang presiden waktu itu adalah Umar bin Khattab. Itu setiap hari keliling ke masyarakat di waktu malam. Dia mencari anak yang menangis karena lapar, mencari orang yang mau masak tapi tidak ada yang bisa dimasak. Itu dibawakan sendiri beras ya. Waktu itu gandum dan sebagainya itu dibawakan sendiri oleh Umar bin Khattab. Mau dibantu sama ajudannya nggak boleh. Ini adalah tugas pemimpin itu. Nah bayangkan kita merindukan Pak Jokowi itu datang malam-malam itu mengetuk pintu Anda membawakan sendiri itu. Ya, tapi nggak usah Pak Jokowinya, minimal bawa pemerintah di bawahnya. Itu datang ke setiap rumah-rumah masyarakat itu betul-betul nanti tepat sasaran bantuan dari negara apa tidak kan? Itu terutama. Ya. Kemudian karena sudah diketahui tepat sasaran, bersentuhan langsung ya atau berinteraksi langsung antara pemimpin dengan rakyat itu ya. Nah, itu yang terjadi dalam dunia Muslim. Maka Islam pernah menguasai sepertiga dunia gitu, ya, karena kehebatan itu. Nah, bagaimana akhlak kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ya pasca 4 Khulafaur Rasyidin itu dilanjutkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Satu-satunya pemerintahan Islam yang paling sempurna, contoh idealnya itu di masa Umar bin Abdul Aziz. Mengapa? Karena tidak ada satu orang pun yang berhak menerima bantuan. Ya, tidak ada satu orang pun yang berhak menerima bantuan sesuai dengan karakteristik yang digariskan Islam. Maka dalam sejarah di gudang penyimpanan sembako dari penyimpanan negara itu sampai membusuk semua gandumnya, sedang sembako-sembako yang lain karena ketika ingin dibagikan oleh para petugas tidak ada yang mau menerima gitu. Itu artinya apa? Semuanya sudah sejahtera. Enggak ada yang berhak menerima. Nah, coba di Indonesia ada sedikit saja pengumuman menerima bantuan langsung tunai, sampai berebutan, nyawa pun tidak dipikirkan tuh. Bayangkan banyak sampai ratusan meninggal itu kan hanya berdesak-desakan untuk menerima kupon. Jangan mungkin dihargai 25.000, 50.000, tapi itulah di Indonesia kita yang masih jauh dari kesejahteraan. Karena kekuasaan yang tidak adil. Oke. Bukan karena malas tidak bekerja, bukan karena kekuasaan yang tidak adil. Siapa yang mengatakan petani itu malas? Itu tidak mungkin. Petani itu dari pagi ya, dari subuh hari dia sudah ke sawah, pulangnya sampai sore, tapi hidupannya begitu-begitu saja. Para petani, para pekebun dan sebagainya ya, para nelayan itu pekerja keras. Ya, dibanding pejabat kita yang hanya duduk manis-manis menulis-nulis saja, gajinya sampai ratusan juta ya, per bulannya. Nah, itu disebut sebagai keadilan yang ketidakadilan yang terstruktur ya. Jadi ada ketidakadilan gitu secara politis. Oke, karena hasil para petani kita itu dibeli murah gitu. Sementara ketika panen itu biasanya mengimpor ya. Mengimpor besar-besaran. Nah, itu tidak diperhatikan masyarakat kita di Indonesia. Nah, kita membutuhkan pemimpin yang hebat yang bisa berdiri tegak untuk mengayomi masyarakat supaya hasil dari jeripaya masyarakat itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dan mengurangi impor ya. Nah, itu akhlak pemimpin yang baik dan kita masih merindukan para pemimpin hebat seperti itu. Nah, kemudian anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Berdoa di sini bisa saja setiap Anda selesai sholat, Anda berdoa ya, mendoakan orang tuanya baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Kalau dalam pendekatan kontemporer berdoa itu bukan sekedar mengangkat tangan sebenarnya. Kalau secara filosofi ya, secara mendalam, berdoa dalam artian selalu dikenang nama baik orang tua Anda ketika kehadiran Anda begitu. Misalnya begini. Ini yang jilbah hitam ini siapa namanya ini? Ini. Ya.
Ya? Isna. Rizka. Oke, Rizka ya. Misalnya Rizka dia berinteraksi dengan masyarakat, dengan tetangganya, dengan masyarakat. Oh ya, Rizka itu sangat baik ya. Orang tuanya memang dulu begitu gitu. Itu kan namanya mendoakan orang tua. Itu. Tapi kalau Rizka sifatnya jelek, nyolong dan sebagainya, zalimi orang, wah memang dari bapaknya dulu udah begitu. Padahal sebenarnya mungkin bapaknya bagus, ibunya bagus, di bawah ibunya. Nah itu namanya mendoakan kejelekan orang tua. Jadi mendoakan di sini bukan sekedar mengangkat tangan, tapi perilaku baik seorang anak itu bisa mendoakan orang tuanya ketika masyarakat menyebutnya, mengingat kembali orang tua itu. Oh kakeknya memang dulu begitu ya, bapaknya juga dulu begitu, mamanya begitu. Nah, itu namanya mendoakan orang tua. Jadi dari pribadi anak itu, anak yang berprestasi, ya, anak yang punya kepemimpinan di masyarakat, yang bisa didengar atau bisa mengayomi masyarakat, itu disebut sebagai anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya gitu. Karena apa-apa itu pasti larinya ke orang tua, itu tidak bisa terpisah ya. Baik dan buruknya Anda tetap dikaitkan orang tua. Maka meskipun orang tua Anda kurang baik, tapi Anda berperilaku baik, ya, itu bisa mengangkat derajat orang tua menjadi baik. Meskipun orang tua Anda baik tapi Anda tidak baik, itu bisa mendoakan kejelekan bagi orang tua. Selalu dikenang meskipun dia sudah meninggal, puluhan tahun meninggalnya, selalu diungkit kejelekannya karena dari anaknya gitu. Nah, itu mesti harus diperbaiki. Perbaiki diri ya. Berbakti pada orang tua bukan sekedar selalu bersama, tetapi mengangkat nama baik orang tua. Anda datang ke sini merantau, ya, kuliah, atau Anda laju dari sini dari tempat Anda, itu mengangkat nama baik orang tua itu. Karena Anda menjadi seorang sarjana yang berkualitas ya. Nah, kualitas itu harus ditanam dari sejak awal, apalagi masih semester 1. Itu adalah kesempatan yang sangat besar dalam menumbuhkan persiapan skill, karir dan kemampuan lainnya. Gitu. Supaya minimal besok-besok hari Anda tidak terlalu membebankan orang tua, apalagi membebani masyarakat gitu. Menjadi pengangguran itu bukan hanya membebani orang tua, tapi membebani masyarakat itu. Itu masyarakat yang harus ada. Seorang penganggur itu tidak punya tanggung jawab selama dia masih berkarir, selama dia berproses itu. Karena sebaik-baiknya orang yang berproses di kampus pasti besok hari tetap dia punya posisi itu. Tetap dia punya, karena dia berdiri tegak dan berani menatap masa depan karena dia punya kemampuan. Tapi yang selesai sarjana tapi tidak punya kemampuan itu rasanya lebih sulit gitu ya. Seolah-olah mencari pekerjaan itu lebih sulit dibanding masuk kuliah. Itu karena kenapa itu pikiran bagi orang yang tidak punya kesiapan. Oke. Terutama kemampuan yang ada di jurusan Anda dan ditambah bahasa, ya, bahasa, usahakan bahasanya bisa lebih baik, terutama bahasa Inggris ya, bahasa Arab dan sebagainya. Itu akan menunjang persaingan di masa kontemporer atau persaingan global society ya, sebagai Anda masyarakat global kemudian hari. Dan saat ini kita juga masyarakat ekonomi ASEAN ya. Artinya saingan Anda hari ini bukan hanya orang Indonesia, tapi orang ASEAN, juga masyarakat global. Karena percepatan kehidupan kita hari ini itu sudah mulai dengan arus informasi yang begitu cepat, ya, dengan perkembangan teknologi yang begitu dahsyat dari anak manusia yang berpikir luar biasa. Maka cepat sekali kita terkoneksi antara negara dengan negara yang lain. Begitu juga dalam dunia pekerjaan kemudian hari ya. Maka akhlak yang harus diperbaiki, kemudian kemampuan ilmu pengetahuan harus disiapkan, skill juga harus dimatangkan untuk menjadi survive di masa mendatang. Oke.